buat setiap kita. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih buat kesempatan malam hari ini. Kami boleh datang kembali di hadapan Tuhan. Kami menyerahkan waktu kami ke depan untuk dijadikan indah, sebab Engkau ada di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk kehadiran firman Tuhan yang boleh kami dengar Tuhan pada malam hari ini. Urapi hati dan pikiran kami, biarlah juga memberkati untuk streaming pada malam hari ini, sehingga setiap rekan-rekan yang ada di luar sana pun dapat menyaksikan melalui siaran online seperti live ini. Tuhan kami serahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama yang kudus. Biarlah setiap kita yang percaya katakan amin. Oke, baik, silakan duduk. Kita akan kembali membahas kebenaran firman Tuhan mengenai Exodus. Ya, Exodus ini sebenarnya sebuah tema yang lumayan besar ya sebenarnya ya, killer ya, lumayan banyak hal yang limpah sebenarnya di dalamnya. Cuman pada malam hari ini saya tidak mungkin membahas dengan begitu detail gitu ya. Saya coba ambil satu gambaran dulu secara umum, secara garis besarnya mengenai Exodus, yaitu keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Nah, kalau kita tarik cerita bangsa Israel keluar dari Mesir, sebenarnya bangsa Israel keluar dari Mesir itu kan dari kita tarik dulu dari kisah Abraham. Abraham waktu itu dipanggil Tuhan. Abraham suruh keluar dari negerinya ke negeri di mana dia juga nggak tahu. Ya, jadi Abraham ini dipanggil oleh Tuhan. Nanti Tuhan janjikan keturunannya seperti bintang di langit dan juga pasir yang ada di pantai gitu ya, yang ada di daratan. Sedemikian banyaknya ya Tuhan janjikan kepada Abraham. Nah, di dalam perjalanan imannya Abraham, lalu ketika lahir Ishak, nah dari Ishak nanti Yakub ya, Yakub nanti masuk ke dalam istilahnya ala Abraham, ala Ishak, ala Yakub. Nah, ini masuk ke dalam nanti perjanjian. Nah, waktu zamannya Yakub dan anak-anak ya, kita tahu bahwa Yusuf ya dilempar dulu ke Mesir untuk mempersiapkan bangsa Israel ini, yaitu suku-suku dari keturunannya anak-anaknya Yakub gitu ya, nanti berada di Mesir ya. Yusuf sebagai orang nomor 2 gitu ya, yang akhirnya melalui Yusuf maka bangsa Israel yang diwakili oleh suku-suku daripada anak-anaknya Yakub ya, Yakub lah dibilang Israel, itu terpelihara di Mesir ya, terpelihara di Mesir. Nah, waktu sudah di dalam Mesir, di Mesir, kita tahu tuh, akhirnya muncul Musa, ya. Musa membawa bangsa Israel yang sudah menetap di Mesir enak sekali, suruh keluar. Nah, ya ceritanya gitu ya. Jadi inilah Exodus, gitu ya. Inilah Exodus. Nah, kita akan coba lihat pengutusan Musa, ya. Kita coba lihat di dalam Keluaran 3, ya. Keluaran 3, pengutusan Musa. Oke. Pengutusan Musa. Saya akan coba kita baca silih berganti dari ayat 1 sampai 12. Keluaran 3 ayat 1 sampai 12. Saya ganjil Bapak Ibu genap gitu ya. Jadi saya ganjil Bapak Ibu genap sampai ayat yang ke-12, oke. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba Yitro mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya, di dalamnya lah api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah di tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa. Dan ia menjawab, ya Allah. Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lalu ia berfirman, akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah.
Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku, juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah, aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku orang Israel keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, siapakah aku ini? Maka aku yang menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firman-Nya, bukankah aku akan menyerah engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah gunung ini. Kita tahu bahwa waktu kisah Musa diutus gitu ya, kita melihat bahwa sebelum kisah Musa, kita tahu bahwa nenek moyang mereka yaitu Yusuf dan anak-anak Yakub lainnya ya, jadi Israel gitu, disebut Israel. Itu mereka dengan kenyamanan mereka di dalam kehidupan mereka ya, di dalam kehidupan mereka yang notabene yang sudah enak ya. Ada Firaun, ada Yusuf yang dekat dengan Firaun, lalu hidup mereka enak, dikasih satu tempat gitu ya, jadi nggak ada penindasan. Tetapi ketika kenyamanan itu digoncang gitu ya, sepertinya kita akan lihat dulu di dalam Keluaran 1 ya. Saya akan bacakan bagi setiap kita. Keluaran 1 ayat 8 ya. Ayat 8 ya. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Nah, di sini dimulai gitu ya. Maka pada waktu itu, waktu masih ada Yusuf, masih ada Firaun kenal yang namanya Yusuf. Jadi orang-orang bangsa Israel itu disegani, orang-orang Mesir juga tahu gitu ya. Wah, ini Yusuf sudah berjasa bagi bangsa Mesir gitu ya. Jadi respect lah gitu ya. Tapi dalam keadaan seperti ini gitu ya, kita lihat bahwa hadir satu Firaun yang tidak mengenal Yusuf. Ini semua pasti dibalik ini semua gitu ya, kita tahu bahwa ada rencana Tuhan. Kenapa? Karena bangsa Israel itu stay gitu di satu tempat yang dimana sebenarnya bukan tempat yang Tuhan pengen. Ya. Mereka sudah enak di sana, mereka tahu bahwa mereka tuh sudah nyaman di sana. Akhirnya mereka tuh tidak bergerak lagi, Bapak Ibu. Mereka stay di Mesir. Maka Tuhan bangkitkan Firaun yang tidak mengenal Yusuf supaya digoncang, supaya bergerak gitu loh. Supaya tahu mereka selama ini sudah dininabobokan. Mereka selama di Mesir, mereka itu diperhadapkan dengan dewa-dewa, berhala-berhala yang diyakini, yang disembah oleh orang-orang Mesir, bahkan Firaun. Mereka ini sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang sifatnya dewa-dewa, Baal-Baal, udah biasa bagi mereka. Bayangkan ya, kehidupan bangsa Israel ketika Tuhan berkati, justru orang-orang di sana, bangsa Israel dalam hal ini suku-sukunya itu terpenjara, Bapak Ibu. Bayangkan ya, terpenjara. Mereka tuh berasa nyaman, tetapi sebenarnya mereka sedang dipenjarakan. Mereka sedang dalam penderitaan secara kerohanian. Mereka nggak sadar itu. Bayangkan setiap keluar ngelihat ada dewa ini, dewa itu, ngelihat patung, ada dewa ini, patung, ada dewa itu, semua bayang-bayang di dalam kehidupan Mesir gitu. Itu semua Baal. Mereka dipertontonkan dengan hal-hal yang bersifat seperti demikian. Mereka nggak bisa lihat Allah yang sesungguhnya jadinya. Allah yang dia pahami sesungguhnya itu akhirnya terkontaminasi dengan Allah-Allah yang ada di Mesir. Konsep Allah itu yang sebenarnya mereka harus taati, yang mereka harus kenal, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, sekarang sudah pudar gitu ya. Sekarang sudah terguncang gitu ya.
Kenapa taunya tergoncang? Nanti kalau kita ingat bahwa bangsa Israel ketika keluar daripada Mesir, ketika itu Musa naik ke gunung, lalu bangsa Israel ini, orang-orang Israel ini yang sudah keluar daripada Mesir, meminta buatin apa? Patung wujud gitu loh, lembu emas. Bayangkan Bapak Ibu. Ini perwujudan bahwa mereka masih mengalami sebuah distorsi mengenai Allah, keberadaan Allah. Bayangkan, sudah keluar daripada Mesir. Inilah yang saya tahu bahwa waktu kita tahu latar belakang ini, kita akan bisa melihat bagaimana sesungguhnya bangsa Israel dengan pengertiannya sudah rusak. Ya, pengertian akan Allahnya sudah nggak beres lagi. Ini sama seperti pada waktu manusia jatuh dalam dosa. Ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, maka pengenalan akan Allah sudah tidak benar lagi. Ya. Kenapa? Karena sudah ada dosa di dalamnya, maka pengenalan akan Allah yang sejati itu tidak mungkin lagi bisa dikenal dengan baik, atau tidak mungkin mengenal Allah yang sejati. Ini terjadi dalam kehidupan kita manusia berdosa. Maka Musa utus. Utus siapa? Oleh sebab itu Tuhan mengutus Musa. Musa lahir, lalu Musa dipanggil, lalu bawa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Supaya apa? Beribadah kepada Tuhan. Karena relasi mereka sudah rusak. Ketika bangsa Israel sudah rusak relasinya, pengenalan akan Allahnya sudah rusak gitu ya, nggak mungkin bisa. Maka Tuhan harus turun. Ya, saya nggak ambil di dalam aspek di mana penderitaan, terus Firaun mengecam mereka, Firaun menganiaya mereka, mereka ditekan begitu rupa. Nggak ya, saya ambil sisi di dalam kerohanian dari peristiwa ini. Jadi pada waktu bangsa Israel di dalam kehidupan di Mesir akhirnya ditindas oleh Firaun yang baru, yang tidak mengenal Yusuf, lalu dihajar habis-habisan. Karena apa? Firaun melihat, wah ini bangsa Israel banyak banget nih, bahaya nih bangsa Israel. Bangsa Israel menjadi ancaman bagi Firaun yang baru yang tidak mengenal Yusuf. Maka harus dihabisin, maka harus ditekan begitu rupa. Makanya kerjanya lebih berat lagi, supaya dia capek dan gak bisa beranak cucu. Kalau ada yang beranak, buru-buru matiin. Bayangkan, ini sebuah kegiatan yang emang Mesir gitu ya, Firaun dalam hal ini melihat bahwa bangsa Israel ini adalah ancaman. Maka dilakukan penindasan begitu luar biasa. Melalui penindasan ini justru belajar gitu ya, Tuhan membiarkan sepertinya kok umatnya itu mengalami sesuatu yang tidak enak, tidak menyenangkan. Kayaknya kok gak enak ya. Tetapi di sisi lain, di mata Tuhan, apa yang engkau alami, engkau begitu tenang di Mesir, engkau begitu sejuk menikmati hidupmu di Mesir. Ketika ada Yusuf menjaga dan memelihara hidupmu, engkau begitu dininabobokan. Tuhan sadarkan kembali. Karena waktu engkau tertidur di Mesir, Tuhan melihat ini bahaya bagi setiap mereka, orang percaya. Tuhan nggak mau domba-dombanya tersesat. Tuhan tidak akan membiarkan domba-dombanya tersesat. Maka pada waktu itu Musa yang harus membawa dan menggembalakan domba-dombanya Tuhan, yaitu bangsa Israel, untuk keluar daripada Mesir, ya, untuk keluar dari segala penderitaan, untuk keluar dari lumpur dosa. Kalau kita bicara manusia berdosa, kita manusia berdosa Bapak Ibu. Dalam kehidupan kita sudah ada bayang-bayangan mengenai Allah yang salah karena dosa itu sendiri. Karena dosa itu sendiri Bapak Ibu. Maka sama seperti bangsa Israel, akhirnya Tuhan bangkitkan Firaun yang tidak mengenal Yusuf, lalu terjadi penindasan. Maka Musa diutus, lalu kita tahu bahwa bangsa Israel keluar daripada Mesir. Bangsa Israel keluar dari Mesir, kita sudah pernah bahas dalam 10 tulah. Tuhan mau pertontonkan. Engkau selama ini dipertontonkan, ada dewa inilah, dewa itulah gitu ya. Ada dewa apapun gitu ya, banyak gitu ya, dewa-dewanya kita sudah pernah bahas ya. Seluruh tulah itu mengalahkan dewa-dewa yang ada di dalam Mesir. Dari air tulah pertama jadi darah, ya kan. Ntar naik tuh katak, nyamuk gitu loh. Dari laut naik ke darat, darat terbang naik ke atas tuh.
Sampai nanti gelap gulita, dihajar lagi ke bawah, turun hujan segala macam, hujan es. Bayangkan Tuhan acak-acak itu. Bayangkan Bapak Ibu. Tuhan mau kasih perlihatkan, yang selama ini kau pertontonkan, yang selama ini kau lihat itu adalah Tuhan, bukan Tuhan. Tuhan mau kasih lihat itu. Sama dalam kehidupan kita. Kita selama ini sudah berdosa, lalu kita berusaha untuk, tanda petik ya, mencari Allah. Kita berasa kita memeluk agama, udah ada agama maka saya ada Allah, saya ada pegangan dalam hidup ini. Ternyata kita tidak pernah bisa, Bapak Ibu. Kita nggak pernah bisa bahwa kita bisa menemukan Allah atau mengenal Allah yang sejati, tidak. Jadi kalau ada orang percaya bahwa saya yang memilih Allah gitu ya, itu aneh gitu ya. Bagaimana mungkin gitu ya, dia buta gitu kan, lalu tahu ini emas gitu ya, tanpa dia lihat gitu ya. Dan dia nggak pernah lihat emas, dari mana dia tahu ini emas gitu ya. Orang buta gitu ya, pegang, wah kotak beratnya segini, padahal batu bata. Dia bilang ini emas batangan, ini emas murni. Dia padahal belum pernah lihat yang namanya emas. Dia cuma dengar kalau emas itu beratnya sekian, ada bobotnya, itu emas. Bentuknya kotak, itu emas. Oh gitu, bentuk kotak berat tertentu itu emas. Lalu dia pegang kotak berat tertentu emas. Bagaimana mungkin? Kita nggak pernah lihat emas, lalu kita cuma menafsirkan demikian, kita bilang kita pegang emas gitu loh. Maka waktu kita tahu, kita buka dicelikan matanya, kita tahu oh ini yang namanya emas, warnanya seperti ini, kalau dibakar dia akan tetap murni dan lain sebagainya. Itu kita baru tahu lewat melihat, lewat pengetahuan yang benar. Sampai orang memberitahu kepada kita itu emas, baru kita bisa tahu Bapak Ibu. Kita bagaimana mungkin bisa mengenal Allah kalau bukan Allah sendiri yang turun melihat, lalu Tuhan utus Musa, dia turun tangan lewat 10 tulah supaya bangsa Israel tahu, akulah Tuhan, I am that I am. Tuhan ingin memperkenalkan dirinya kepada, bukan hanya kepada Firaun, tapi kepada bangsa Israel. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah nenek moyangmu, jangan lupa itu. Bayangkan Bapak Ibu, mereka sudah lupa. Mereka sudah tidak lagi beribadah kepada Tuhan. Mereka sudah tidak datang lagi kepada Tuhan. Tuhan bawa mereka supaya mereka tidak lagi dibayang-bayangi pengetahuan mereka akan Allah yang palsu. Tuhan bongkar semuanya, tarik keluar. Itu baru benar Bapak Ibu. Kita nggak bakalan bisa mengenal Allah yang benar gitu ya, karena Tuhan kita adalah dimilikinya oleh cemburu ya, tanda petik ya. Maksudnya Tuhan kita nih Allah yang cemburu. Dia nggak suka kita selingkuh. Dia ingin memiliki kita satu-satunya. Tuhan tidak mengingini kita dua hati, mendua hati. Tuhan nggak suka. Tuhan akan berjuang supaya kita tidak mendua hati Bapak Ibu. Dia akan fight seperti itu. Dia ingin memiliki kita seutuhnya ya. Makanya kadang aneh juga ya, saya punya rekan gitu ya, seberang ngobrol, terus dia iseng tanya ya, lagi itu kan lagi heboh poligami gitu ya, lalu ngobrol lah gitu kan, warung kopi ya, ngobrol warung kopi, terus muncullah satu statement, terus saya bilang, dia mengatakan bahwa poligami boleh katanya, terus saya bilang kenapa boleh, yang penting adil. Terus saya balik lagi tanya, adil gimana ya? Saya bilang, mungkinkah bisa adil? Hati dibelah menjadi 2 setengah-setengah, bisa gak adil? Saya bilang, bisa. Bisanya gimana? Kalau kamu jadi yang pertama, lalu kamu mau gak membagi cinta kamu kepada, cinta kamu terbagi, jadi suamimu gitu ya, cintanya terbagi buat orang lain, kamu rela gak? Gitu kan? Pasti gak rela. Oh iya bisa, pasti nggak mau. Saya bilang kalau kamu, dia cowok ya, saya bilang kalau kamu jadi istri kamu yang pertama nih, terus kamu punya pasangan kamu pengen kawin lagi, kamu pengen kasih gak? Mikir kan kamu kan? Kamu nggak mau dong, kamu pengen dia jadi satu-satunya seutuhnya buat kamu. Nggak ada yang mau Bapak Ibu.
Bohong, omong kosong. Tidak ada yang mau. Kalau nggak didoktrin dengan karena dapat ini, dapat itu, bisa masuk surga lain sebagainya, itu omong kosong. Kita pribadi nggak mau kok. Kita pengen satu-satunya pasangan hidup kita ini seutuhnya buat kita. Kita nggak mau. Tuhan juga demikian memiliki kita. Dia pengen memiliki kita seutuhnya. Dia lihat ada mendua hati segala macam, dia akan tarik, dia akan kasih lihat. Itu palsu, saya yang asli. Itu Allah yang gak beres. Ini loh, aku Allah yang asli loh. Aku kasih tahu kamu loh. Bayangkan. Itu palsu loh. Dia inginkan kita benar-benar, Tuhan ingin memiliki kita seutuhnya, Bapak Ibu. Bayangkan ya, bangsa Israel diingatkan, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Akulah anak nenek moyangmu melalui Musa. Kasih tahu. Maka pada waktu keluar daripada Mesir, tidak berhenti di sana, kita melihat bahwa mereka masih mendapat bayangan-bayangan demikian. Buktinya apa? Kita lihat bahwa bagaimana peristiwa. Aduh, tahu gitu, kita mati aja di Mesir. Nggak apa-apa. Di sini kelaparan, mati kelaparan. Waduh, ngapain kalau di sini keluar dari Mesir terus akhirnya mati? Konyol ini kita, kelaparan. Mendingan mati di Mesir aja. Tapi paling tidak kita makan daging sekuali. Bayangkan Bapak Ibu. Dari sini kita tahu bahwa bangsa Israel masih belum mengerti dan mengenal Allah. Bayangkan ya, nggak gampang Bapak Ibu. Tuhan didik begitu rupa. Tuhan didik begitu rupa. Ingat misinya waktu kamu keluar daripada Mesir, supaya engkau beribadah. Dari waktu engkau beribadah, engkau mengenal Allah. Salah satu kita beribadah kan membangun relasi Bapak Ibu. Penting Bapak Ibu. Nanti tema-tema ke depan akan bicara ibadah. Ini baru pembukaan aja. Minggu depan Kohok Neo akan bahas lagi ya. Saya kasih gambaran dulu. Jadi kita tahu bahwa sebenarnya Tuhan menginginkan bangsa Israel untuk beribadah kepada Tuhan, kembali membangun relasinya. Maka pada waktu itu Tuhan bilang, engkau akan merampasi, tanda petik gitu ya. Engkau akan keluar, enggak tangan kosong. Kamu akan mendapat emas, pakaian, lain sebagai kain, dan sebagainya. Ya kan, kamu minta perempuan nanti tetangga-tetangga gitu ya. Nanti kamu akan bawa. Bawa itu buat apa Bapak Ibu? Ada emas, ada kain dan lain sebagainya. Itu buat apa? Buat bangun kemah suci salah satunya. Tapi yang terjadi buat apa? Bikin lembu emas. Bayangkan ya, Tuhan kasih, kita gak kerja, Tuhan kasih. Waktu Tuhan kasih, kita pakai bukan untuk Tuhan. Yang Tuhan udah kasih, bayangkan. Boleh pakai buat baju segala macam, misalnya kain gitu ya. Tapi ada peruntukan buat Tuhan kamu gak kerjakan. Kamu malah mau kerjakan untuk Allah yang kamu anggap Allah. Nah, itu dialah kesalahannya. Jadi bangsa Israel pada waktu membangun lembu emas, dia mau mencoba menghadirkan Allah. Karena pada waktu itu dipertontonkan di Mesir, itu ada rupanya, ada wujudnya, ada bendanya, ada patungnya, ada mukanya kelihatan. Ini dewa apa ya? Ini dewa apa ya? Nah sekarang Allah kita tuh yang mana? Yuk kita bikin lembu emas. Bayangkan Bapak Ibu ya. Karena punya bayangan bahwa yang namanya Tuhan, yang namanya Allah itu berwujud. Yuk kita hadirkan Allah kita mana? Yuk kita wujudkan, hadirkan. Bayangkan ya, betapa berdosanya manusia ya. Mencoba memenjarakan Tuhan yang tak terbatas, kita batasi gitu loh. Aneh. Ya, Tuhan tak terbatas, kita batasi lewat apa? Bikin patung yang mati. Bayangkan, enggak kenal Tuhan gitu loh. Sudah kasih lihat tangan Tuhan, masih enggak bisa lihat. Bayangkan ya, mereka enggak ngapa-ngapain loh. Masih enggak bisa lihat Tuhan. Artinya apa? Kerusakan terhadap pengenalan akan Allah ini oleh karena dosa Bapak Ibu. Makanya penting kita bersyukur ya kalau kita bisa mengenal Tuhan ya dengan benar ya. Karena Tuhan yang turun memperkenalkan dirinya. Tuhan Allah turun tangan lewat 10 tula, lewat, bayangkan saya juga nggak ngerti, ada tiang awan, tiang api, masih nggak sadar bahwa ada kehadiran Tuhan loh.
Harus lembu emas dibangun. Bayangkan ya, saya nggak ngerti cara berpikirnya sampai segitunya. Sampai segitunya dosa mematikan pengenalan manusia akan Allah, sehingga tidak mungkin lagi manusia bisa mengenal Allah. Itu dosa. Maka Tuhan harus mati di atas kayu salib. Kita bersyukur ya, Tuhan harus mati di atas kayu salib. Tapi lewat bangsa Israel kita belajar betapa sulitnya Anda dan saya sekarang sadar memenangkan jiwa-jiwa Bapak Ibu. Setengah mati ya. Kita berusaha supaya dia kenal Tuhan. Kita berusaha membawa mereka supaya firman Tuhan ini mereka kenal lewat Allah. Mereka bisa mengenal Allah lewat firman Tuhan ini. Kita ajak mereka supaya mereka mau datang ibadah kah, mau datang persekutuan kah, mau belajar firman kah. Kita setengah mati Bapak Ibu berjuang. Berjuang setengah mati. Inilah yang hari ini bertepatan dengan HUT HFM sebenarnya gitu ya. Itulah tujuan dan cita-cita saya waktu bangun HFM ini, Home of Christian Faith Ministry. Saya rindu bahwa orang-orang gimana caranya bisa benar-benar mengenal Tuhan. Ya harus hadir firman Tuhan. Kok nggak mungkin. Tapi kita berjuang setengah mati Bapak Ibu ya. Setengah mati kita bangun. Saya ngelihat bahwa bangsa Israel juga gitu. Tuhan juga capek, lelah Bapak Ibu. Apa tidak cukup 10 tulah? Apa tidak cukup waktu belah laut? Apa tidak cukup kehadiran Tuhan memberikan mana dari surgawi? Apa tidak cukup tiang awan dan tiang api seperti menupangkan tangannya waktu dia berjalan Bapak Ibu? Bayangkan. Masih nggak cukup, nggak sadar. Hanya beberapa orang seperti Yosua bisa melihat gitu ya. Nah itu dia anugerah Tuhan ya. Anugerah daripada Tuhan. Tapi Tuhan terus dengan sahabat bimbing, tuntun terus hari lepas hari di padang gurun. Sengaja di padang gurun Bapak Ibu, karena selama ini di Mesir ada apa-apa tersedia walaupun budak. Paling enggak gue pulang makan daging gitu loh. Paling enggak gue pulang ada istri di rumah, gue capek tinggal tidur, istri bisa pijitin. Paling tidak gitu, besok kerja lagi nggak apa-apa. Paling enggak waktu istirahat bisa ngelihat anak. Paling tidak begitu, nggak apa-apa gitu ya. Bayangkan Bapak Ibu, lebih memilih demikian. Bangsa Israel gambaran daripada manusia berdosa yang Tuhan tarik supaya yang tersesat ini kembali kepada Tuhan. Ini Rasul Paulus juga pernah menuliskan pesan kepada Timotius. Kita akan coba lihat tugas Timotius dalam menghadapi pengajaran sesat. Kita akan baca di dalam 1 Timotius 4. Kita akan loncat saja di bagian ayat 6 sampai 10 ya. Oke. 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10. Saya genap Bapak Ibu ganjil dengan selalu mengingat hal-hal itu kepada saudara-saudara kita. Engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng-dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Perkataan ini benar dan patut diterima oleh sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ini tugas Timotius dalam menghadapi pengajar sesat Bapak Ibu. Pengajar sesat. Bangsa Israel ketika di Mesir, mereka sudah disesatkan oleh Baal-Baal dan ilah-ilah yang terpampang yang setiap harinya mereka bisa lihat. Ya. Tradisi-tradisi dari Mesir yang mereka terpengaruh besar. Salah satunya kelihatan pada waktu dia bangun lembu emas. Ya. Bahkan di catatan-catatan sejarah Bapak Ibu, itu bangsa Israel tuh di batu-batu tuh gambar-gambar ada atribut-atribut dewa-dewanya Mesir masih dibawa Bapak Ibu, bayangkan ya. Ini tugas Timotius berat. Bagaimana tugas Timotius ini dalam menghadapi pengajaran sesat?
Bangsa Israel disesatkan oleh ilah-ilahnya orang-orang Mesir, gitu ya. Karena dipertontonkan dalam kehidupannya hal-hal demikian. Terbawa, nggak mudah Bapak Ibu. Tidak mudah. Tuhan pun menggembalakan mereka dengan tegar tengkuk bangsa Israel. Bayangkan Bapak Ibu. Nggak gampang Bapak Ibu. Musa pun capek. Musa sampai capek bilang sama Tuhan, aduh bingung sama ini umat. Setengah mati didiknya. Maka Musa sempat marah. Pada waktu turun, dia bergumul di atas gunung, turun bawa dua loh batu, ngelihat umatnya barusan berzina secara perjinan rohani, menyembah lembu emas. Dia banting itu 2 loh batu. Bayangkan, marah. Dia bergumul, dia lagi bersekutu dengan Tuhan, dia selingkuh umatnya sama Tuhan. Bayangkan ya. Kebayang gak Bapak Ibu ya, ngelihat pasangan hidup selingkuh, pas turun, kita capek-capek ngurusin dia gitu kan, janji setia dia. Wah kacau gitu ya Bapak Ibu. Kebayang ya betapa marahnya Tuhan. Musa pun sampai marah, aduh ini Tuhan, ini apa ya, bangsa Israel mau dijadiin kemana gitu loh, kok gak ngerti gitu loh. Bayangkan ya, akhirnya dibantai itu. Dibantai Bapak Ibu. Kalau kita nanti Bapak Ibu iseng-iseng baca gitu di rumah ya, kisahnya Tuhan marah, Tuhan bunuh itu. Bayangkan ya, gak main-main. Tuhan binasakan itu. Ngeri Bapak Ibu. Kalau Tuhan sudah marah, Tuhan gak suka dirinya dipermainkan. Tidak suka dirinya dipermainkan. Jangan pikir kita bisa mainin Tuhan. Tuhan orangnya panjang sabar. Dia adalah pribadi yang penuh dengan kasih, panjang sabar. Lalu kita anggap panjang sabar Tuhan gitu ya, dengan rendah gitu ya. Tuhan habisin, selesai Bapak Ibu. Selesai. Maka pada waktu itu tugas Timotius pun berat. Bagaimana ada jemaat yang akhirnya disesatkan. Sekarang Paulus tekankan kepada Timotius, you harus bawa mereka supaya mereka beribadah. Karena dalam ibadah engkau membangun hubungan relasi dengan Allah kembali. Ini penting Bapak Ibu ya, beribadah ya. Jadi jangan sampai kita kehilangan ibadah gitu ya dalam kehidupan kita. Kita seringkali abaikan yang namanya ibadah. Yang penting saya sudah baca Alkitab Pak, yang penting saya sudah baca firman Tuhan, saya sudah renungkan, saya sudah baca buku-buku rohani, selesai. Tidak Bapak Ibu. Beribadah itu kan corporate. Kita bersama dengan orang-orang percaya, bersekutu di hadapan Tuhan bersatu hati. Karena di dalamnya ada doa syafaat, ada pujian penyembahan, ada dengar firman Tuhan gitu ya. Itu wujud daripada kita mengasihi Tuhan, mengasihi sesama, itu ada di dalamnya. Nah saya nggak bahas gitu ya. Nah saya pikir kembali beribadah kepada Tuhan. Waktu bicara ibadah karena Tuhan ingin berelasi kembali kepada kita manusia berdosa. Bagaimana mungkin akhirnya Tuhan yang sudah bersedia untuk berelasi dengan kita, lalu seakan-akan kita gak mau berelasi gitu ya. Bayangkan ya, jangan-jangan ini kita bukan umatnya Tuhan, kita bukan umatnya Allah, kita ini bukan dombanya Tuhan. Gak mungkin Bapak Ibu. Karena sesuatu yang saya bilang waktu saya belajar ya dalam studi, gak mungkin orang yang sudah mendapat anugerah daripada Tuhan, tidak mungkin dia justru menolak yang namanya ibadah atau firman Tuhan. Gak mungkin. Karena pada waktu Anda dan saya tahu firman, lalu kita mau renungkan firman, itu berarti tanda bahwa anugerah Tuhan tuh ada pada kita. Karena gak mungkin kalau kita gak dapat anugerah Tuhan, ngapain sih kita belajar firman Tuhan? Ngapain sih kita mau rela-rela siapin waktu untuk benar-benar bersekutu dengan Tuhan dan bangun hubungan dengan Tuhan? Gak mungkin. Karena pekerjaan Roh Kudus. Gak mungkin itu. Pekerjaan setan nggak akan membawa kita kepada Allah yang sejati. Nggak mungkin, nonsen. Ya, pekerjaan setan justru membawa kita supaya mengenal Allah yang palsu. Nah itu pekerjaan setan, benar. Makanya tugas Timotius tuh nggak gampang. Karena banyak dari jemaat yang sudah tersesat pengenalan akan Allahnya. Maka disuruh pikirkan baik-baik lagi. Pokok-pokok iman gitu loh. Waktu ibadah kan diajarkan pokok-pokok iman tuh Bapak Ibu. Ya kan, makanya ada beberapa gereja kan pengakuan iman rasuli, benar ya? Disampaikan kembali, benar gak? Diingat kembali. Ada doa Bapa kami dan lain sebagainya. Itu ada pokok-pokok iman di dalamnya.
Makanya kita harus pikir kembali bahwa kehidupan beribadah itu penting. Bangsa Israel keluar daripada Mesir, Tuhan katakan supaya dia beribadah kepadaku, ya kan? Let my people go. Biarkan umatku pergi untuk beribadah kepada Tuhan, ya, menghadap kepada Firaun. Tapi pas pada waktu keluar daripada Mesir, mereka masih beribadah kepada bayang-bayang berhala di dalam kehidupan mereka. Nggak gampang Bapak Ibu ya. Ini tugas Timotius, juga tugas berat kita. Ini tantangan juga bagi saya dan juga teman-teman ya. Saya makanya rindu nanti pas waktu kita perayaan HUT gitu ya, tanggal 23 yang akan datang, bergumul doain Bapak Ibu bahwa banyak orang-orang Kristen yang di luar sana, yang mereka mungkin kehidupan Kristennya mereka beribadah, tapi mereka nggak mengenal Tuhan dengan benar. Itu masih banyak. Masih banyak mereka yang pengenalan akan Tuhannya itu masih jauh daripada yang seharusnya, yang Tuhan inginkan. Itu masih jauh. Benar Bapak Ibu. Makanya saya berjuang terus. Saya melihat bahwa apalagi pada waktu saya di media sosial gitu ya, saya lihat ini orang hebat gitu ya, tapi pada waktu saya dengerin khotbahnya itu maaf sorry to say gitu ya, itu yang nggak diajarkan oleh firman Tuhan. Emang sih pakai ayat firman Tuhan, saya bukan mau sok mengkritik, tidak, tetapi tafsirannya salah gitu loh. Enggak gitu maksudnya. Tapi karena dia pendeta gitu kan, dia juga punya gelar akademis pendeta, STT, ya susah gitu loh. Berjuangnya bagaimana? Sekarang berjuangnya bagaimana? Sekarang kita kembali membawa jiwa-jiwa domba-domba Tuhan. Kita doakan Bapak Ibu untuk kita bawa datang kepada Tuhan, untuk mengenal kepada Allah yang benar. Ini tugas yang enggak mudah. Ya, tapi kita bergumul untuk itu ya. Jadi nanti saya rindu gitu ya. Kita nggak gampang loh ngumpulin orang gitu kan. Setengah mati Bapak Ibu. Saya jadi terhibur ya, terus terang waktu mempersiapkan ini juga terhibur juga. Gue lebih capek deh gitu kalau Tuhan mau ngomong ya. Gue ngurusin bangsa saya setengah mati loh. Terima kasih juga kagak gitu kan. Udah sampai dahsyat gue ngeluarin ini tetap aja tuh. Ya gitu ya. Karena saya pikir saya nggak sampai segitunya gitu loh. Ya, nggak sampai segitunya. Datang 2-3 orang juga udah senang gitu ya. Itu pekerjaan Tuhan. Oke, mari kita harus berjuang terus. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih buat pada malam hari ini. Kiranya kasih karunia Tuhan terus limpah atas kami. Ampuni kami Tuhan, seringkali kami lalai dalam kehidupan beribadah kami kepada Tuhan. Padahal kami tahu bahwa sesungguhnya Tuhan mengingini kami seutuhnya. Tuhan ampuni kami Tuhan bila kami seringkali bermalas-malasan dalam kehidupan beribadah kami kepada Engkau. Kami tidak sungguh-sungguh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepada Tuhan. Ampuni Tuhan. Kiranya pada malam hari ini Tuhan kami boleh diingatkan kembali. Dan terlebih lagi ada tantangan berikutnya Tuhan, bagaimana kami berjuang, bergumul untuk rekan-rekan kami yang ada di luar sana, domba-domba Tuhan yang mungkin masih di luar sana, yang mungkin mereka berasa mereka sudah beribadah kepada Tuhan, mereka berasa mereka sudah menjadi orang Kristen, tetapi sesungguhnya mereka masih tidak mengenal Allah dengan benar. Kami berdoa Tuhan, biarlah kami dipakai oleh Tuhan untuk membawa domba-dombamu kembali datang kepada Tuhan. Melalui media seperti ini kami rindukan mereka juga boleh mengenal Allah yang hidup, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Pakai kami Tuhan, inilah hidup kami. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kami pada malam hari ini karena firman Tuhan turun atas kami. Amin.